Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yanabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'du. Yang nais hormati Ibu, Bapak, Dewan Juri yang mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Dan yang nais banggakan seluruh peserta lomba pentas PAI yang akan menjadi harapan nusa, bangsa dan agama insya Allah. Hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama menelaah suatu ungkapan at-ta'allamu fis sigar kan naksi 'alal hajar, at-ta'allamu fil kibar kan naksi 'alal ma. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Allah ya Karim, keterangan di atas telah mengingatkan kita untuk pandai-pandai dalam memilih dan memilah-milah waktu yang kita punya. Gunakan waktu kecil kita untuk belajar ilmu, kemudian mengamalkannya di masa dewasa. Masa kecil kita miskin, tetap mencari ilmu. Masa kecil kita yatim, tetap mencari ilmu. Tidak ada kompromi dan tak ada tawar-menawar. Masa kecil kita, mari kita gunakan untuk mencari ilmu. Setuju? Setuju. Ibu, Bapak, dan teman-teman yang nais hormati, kenapa nais sampaikan demikian? Karena sedikit orang yang menyadari bahwa belajar harus di waktu kecil. Banyak orang yang menunggu dewasa, banyak orang yang menunggu kaya baru mau pergi ke majlis taklim, betul? Tuh kan para pelakunya mengaku. Sekarang kita belajar ilmu di waktu kecil, bagaikan mengukir nama kita di atas batu. Hari ini kita mengukir 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, ukiran itu tidak akan hilang. Sekarang kita gunakan kaki kita, daripada sibuk mengejar keinginan dunia, lebih baik langkahkan menuju majlis taklim. Gunakan telinga kita, daripada mendengar kejelekan orang lain, lebih baik kita dengarkan nasihat dari guru-guru kita. Bu, Pak, sekarang kita mengantarkan anak kita ke pesantren dengan perasaan sedih, menangis, bercucuran air mata, mengingat dan membayangkan mereka akan jauh dari kasih sayang kita sebagai orang tua, membayangkan mereka akan makan seadanya, tidur beralaskan tikar, berselimutkan kain sarung. Namun percayalah, kelak di masa yang akan datang, kita akan tersenyum bahagia karena melihat anak kita menjadi orang yang pandai. Amin. Dan yang terpenting, mereka yang kita antarkan ke pesantren saat pulang nanti menjadi orang yang soleh berilmu. Amin. Itulah keutamaan orang yang belajar ilmu di waktu kecil. Sulit memang, susah iya, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa yang akan datang. Berbeda dengan orang yang belajar ilmu ketika sudah dewasa, seperti ungkapan di atas, at-ta'allamu fil kibar kan naksi 'alal ma. Belajar di waktu dewasa, laksana mengukir di atas air. Saat ini tulisannya ada, saat ini pula tulisannya menghilang. Saat ini kita belajar, saat ini pula kita lupa pelajaran yang baru didapat. Itulah kerugian orang yang mencari ilmu ketika sudah dewasa. Oleh karena itu, gunakanlah waktu kita sebaik mungkin untuk belajar ilmu. Hadirin rahimakumullah, yang jadi pertanyaannya, kenapa kita diwajibkan untuk mencari ilmu?
Ini karena ada satu keterangan mengatakan, fakullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beribadah tanpa dengan menggunakan ilmunya, maka amalnya akan ditolak dan tidak akan diterima. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, bahkan ibadah haji kita tidak akan bernilai di hadapan Allah jika dalam pelaksanaannya tidak disertai ilmu. Kenapa kita diharuskan untuk belajar? Ini karena Allah telah memberikan penawaran yang sangat prestisius. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul azim, yang artinya bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat tersebut juga menerangkan bahwa ilmu dan iman itu saling melengkapi. Jika hilang salah satu, maka yang lainnya tidak akan berfungsi dengan baik. Jika orang berilmu tapi tidak mempunyai iman, maka ia akan pintar, namun kepintarannya akan dipakai untuk membodohi orang lain. Begitu juga sebaliknya, jika orang beriman tapi tidak memiliki ilmu, maka ia akan mempunyai kepercayaan kepada Tuhannya, namun itu akan menjadikan sebuah peluang untuk orang lain membodohi dirinya. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara ilmu dan iman untuk mencapai kesuksesan hakiki dunia dan akhirat. Namun ingat hadirin, jika kita sudah menjadi orang yang sukses dengan ilmu kita, maka jangan pernah berhenti untuk berpikir, kenapa kita bisa menjadi seperti ini? Siapa orang-orang hebat di balik kesuksesan kita? Mereka adalah guru-guru kita. Tanpa ilmu darinya, kita tidak akan bisa menjadi orang sukses. Tanpa doa darinya, kita tidak akan mampu menjadi orang hebat. Sebagaimana Syekh Al-Jabri dalam kitab Ta'limut Ta'lim yang mengatakan bahwa syarat menjadi sukses dengan ilmu selain lukain dan hirsin, ada juga irsyadi ustadin, yaitu petunjuk dari seorang guru. Sekalipun adanya emas Google tidak akan bisa menggantikan posisi seorang guru. Adanya Yahoo tidak akan mampu menggeser kedudukan seorang guru. Karena yang terpenting adalah kehadiran guru. Oh guruku, engkaulah cahaya di kegelapan kebodohanku. Maafkan muridku bila ada salah perjuanganmu tanpa tanda jasa. Oh guruku, engkaulah pelita yang bersinar di dalam dunia. Kau ajarkan kami tentang ilmu-ilmu yang berguna bagi hidup ini. Seperti itulah peran seorang guru untuk muridnya. Oleh karena itu, kita doakan guru-guru kita yang nampak hadir di tempat ini. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kesehatan, juga keberkahan dalam ilmu
Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, kesimpulannya sesuai dengan yang dikatakan oleh Albert Einstein pada tahun 1940-an, science without religion is blind, religion without science is blind. Ilmu pengetahuan tanpa didasari ilmu agama itu buta, dan ilmu agama tanpa disertai ilmu pengetahuan itu lumpuh. Rupanya cukup sekian dari Nais. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang